Swastiastu, semangat pagi, salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Lestari dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan materi Dasa Yamabrata. Kompetensi dasar yang dipelajari dalam kesempatan ini adalah menguraikan ajaran Dasa Yamabrata dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran Dasa Yamabrata adalah agar mampu menjelaskan pengertian Dasa Yamabrata, kemudian mampu menyebutkan bagian-bagian Dasa Yamabrata, mampu menjelaskan manfaat dari penerapan ajaran Dasa Yamabrata, dan mampu menerapkan ajaran Dasa Yamabrata dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai dari pengertian Dasa Yamabrata. Apa tahu Dasa Yamabrata itu? Dasa Yamabrata adalah 10 macam pengendalian diri dalam rangka mewujudkan hidup dan kehidupan yang sejahtera, bahagia, bersih, dan suci dalam hidup dan kehidupan ini. Adapun bagian dari ajaran Dasa Yamabrata, yang pertama adalah Andra Samse. Andra Samse adalah tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Bagian yang kedua adalah Kesama, yaitu tahan akan panas dan dingin. Maksudnya adalah tahan uji. Bagian yang ketiga adalah tidak berkata bohong atau jujur. Yang keempat, tidak menyakiti makhluk lain yang disebut dengan ahimsa. Bagian selanjutnya yang kelima adalah Dhamma, yang artinya dapat menasihati diri sendiri. Bagian yang keenam itu adalah Arjawa, yang berarti tulus hati dan berterus terang. Bagian ketujuh dari Dasa Yamabrata adalah Priti, yang artinya welas asih. Bagian kedelapan dari Dasa Yamabrata adalah Prasada, yang artinya kejernihan hati. Kesembilan adalah Madhurya, yaitu berpandangan manis. Bagian yang terakhir dari ajaran Dasa Yamabrata adalah Madharwa, yang berarti kelembutan hati. Kemudian, apa toh manfaat dari mempelajari ajaran Dasa Yamabrata? Manfaat dari mempelajari ajaran Dasa Yamabrata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat dari mempelajari ajaran Andra Samse adalah dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap-sikap yang welas asih, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian manfaat yang kedua, mempelajari ajaran Dasa Yamabrata, khususnya ajaran Kesama, adalah dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi
oleh sifat-sifat pengampun, pemaaf, serta sabar dan tahan uji. Manfaat yang ketiga dari mempelajari ajaran Dasa Yamabrata, yaitu ajaran Satya, adalah dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Manfaat berikutnya adalah ajaran dari ahimsa, yaitu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat tidak menyiksa dan tidak menyakiti makhluk-makhluk lain sesama ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita lanjutkan manfaat mempelajari ajaran Dasa Yamabrata, khususnya ajaran Dhamma, yaitu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat sabar dan dapat menasihati dirinya sendiri. Dhamma tumanggono awakmu. Manfaat selanjutnya dari ajaran Dasa Yamabrata, yaitu khususnya ajaran Arjawa, yaitu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat yang terus terang. Kita lanjutkan manfaat selanjutnya dari mempelajari ajaran Dasa Yamabrata, khususnya ajaran Priti, adalah dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat yang welas asih, teplos liro. Manfaat berikutnya adalah ajaran Prasada, yaitu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap-sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat kejernihan hati. Jadi, dalam mengambil sebuah tindakan itu harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum melangkah. Berikutnya ajaran Madhurya. Apa manfaat dari ajaran Madhurya? Yaitu dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat manis pandangannya. Nah, jadi memiliki karakter yang manis, yang baik. Kita lanjutkan ya, manfaat dari ajaran Dasa Yamabrata yang berikutnya adalah Madharva,
Apa manfaat Madharva? Madharva adalah ajaran yang dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keabadian, dan usia yang panjang dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan sikap yang dimotivasi oleh sifat-sifat kelembutan hati, cinta kasih, atau prema. Demikian tadi kita sudah membahas tentang pengertian bagian dari Dasa Yamabrata serta manfaat apa yang dapat kita peroleh dari mempelajari dan menerapkan ajaran Dasa Yamabrata. Apakah kalian sebagai siswa-siswi putra-putri Weda Suci sudah mengamalkan ajaran Dasa Yamabrata dalam kehidupan kalian? Mari perbaiki diri dalam rangka menciptakan ketentraman, kedamaian dalam hati, dalam hidup, bernegara, bermasyarakat, menuju kemakmuran. Demikian tadi pemaparan dari materi Dasa Yamabrata. Marilah kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.